Indonesia mulai mengembangkan drone kamikaze yang konsepnya mirip dengan Shahed 136, drone tempur yang dikenal murah namun efektif untuk menyerang target dari jarak jauh. Drone jenis ini mampu terbang rendah, sulit terdeteksi radar, dan langsung menghantam sasaran dengan membawa bahan peledak. Kabar mengejutkan datang dari industri pertahanan Indonesia. Katanya nih, Indonesia sedang mengembangkan drone kamikaze yang desainnya mirip dengan drone terkenal dari Iran, yaitu Shahed 136. Drone ini sudah cukup legendaris di dunia militer karena sering muncul dalam berbagai konflik modern. Jadi kalau ada kabar Indonesia bikin yang mirip, ya wajar saja banyak yang langsung pasang wajah serius sambil sedikit deg-degan. Tuh. Tapi jangan salah, drone ini bukan drone buat foto-foto pemandangan atau ngevlog dari langit ya. Drone jenis ini disebut loitering munition. Artinya, dia bisa terbang cukup lama di udara, muter-muter mencari target, lalu ketika target ditemukan, langsung meluncur dengan presisi tinggi. Ibaratnya seperti penunggu langit yang sabar, tapi sekali bergerak, langsung tepat sasaran. Nah, kalau Indonesia benar-benar berhasil mengembangkan teknologi seperti ini, itu bisa jadi lompatan besar bagi kekuatan militer nasional. Soalnya drone seperti Shahed 136 terkenal dengan satu hal yang bikin banyak negara melirik. Biayanya relatif murah, tapi efeknya bisa bikin lawan pusing 7 keliling. Dalam berbagai konflik modern, drone tipe ini terbukti mampu menembus pertahanan udara dan menyerang target penting, mulai dari pangkalan militer, sistem radar, sampai instalasi energi. Jadi walaupun ukurannya tidak sebesar jet tempur, dampaknya tetap serius. Tidak heran kalau kabar pengembangan drone ini langsung menarik perhatian banyak pengamat militer. Beberapa bahkan menyebut teknologi seperti ini bisa mengubah peta kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik. Tentu saja Amerika Serikat dan para sekutunya juga tidak akan mengabaikan perkembangan ini. Mereka selama ini sangat memperhatikan teknologi drone yang punya kemampuan serangan presisi jarak jauh dengan biaya relatif rendah. Apalagi kalau jumlahnya bisa diproduksi banyak. Wah, itu bisa jadi faktor baru di medan perang modern. Kalau Indonesia benar-benar mampu memproduksi drone kamikaze ini secara mandiri, maka Indonesia bisa masuk ke kelompok kecil negara yang menguasai teknologi loitering munition secara serius. Ini juga menjadi tanda bahwa Indonesia semakin fokus membangun kemandirian industri pertahanan supaya tidak selalu bergantung pada teknologi militer dari luar negeri. Tapi tentu saja, masih ada banyak pertanyaan yang bikin penasaran. Seberapa canggih sebenarnya drone kamikaze buatan Indonesia ini? Apakah kemampuannya bisa menyamai atau bahkan mendekati performa Shahed 136? Dan yang paling bikin publik menunggu sambil kepo, kapan drone ini akan benar-benar diperkenalkan ke publik? Yang jelas, jika proyek ini benar-benar terwujud, Indonesia berpotensi menjadi pemain baru yang cukup diperhitungkan dalam teknologi drone tempur dunia. Dan kalau itu terjadi, mungkin bukan cuma langit yang ramai oleh drone, tapi juga para analis militer yang sibuk menghitung ulang peta kekuatan kawasan. Di dunia militer modern, drone kamikaze sering dijuluki sebagai salah satu senjata yang paling menyebalkan bagi pertahanan lawan. Kenapa? Karena ukurannya relatif kecil, suaranya kadang hanya seperti dengungan mesin motor kecil di langit, tapi efeknya bisa sangat serius. Banyak sistem pertahanan udara yang dirancang untuk menghadapi pesawat tempur atau misil besar. Tapi ketika yang datang adalah drone kecil yang terbang rendah dan bergerak pelan, sistem radar kadang harus bekerja ekstra keras untuk mendeteksinya. Ibaratnya seperti mencari nyamuk di malam hari. Kedengarannya sepele, tapi kalau tidak cepat ditemukan, ya bisa bikin semua orang di ruangan jadi sibuk. Teknologi seperti ini membuat banyak negara mulai serius mengembangkan loitering munition. Karena selain efektif, drone jenis ini juga bisa diproduksi dalam jumlah cukup banyak. Artinya dalam sebuah operasi militer, puluhan bahkan ratusan drone bisa diluncurkan sekaligus untuk membuat pertahanan lawan kewalahan. Jika Indonesia benar-benar mengembangkan konsep serupa, kemungkinan besar drone ini akan dirancang untuk berbagai skenario operasi, misalnya untuk pengawasan wilayah luas, serangan presisi terhadap target strategis, hingga mendukung operasi militer modern yang semakin bergantung pada teknologi tanpa awak. Selain itu, pengembangan drone seperti ini juga bisa membawa dampak besar bagi industri teknologi dalam negeri.
Karena untuk membuat drone tempur modern diperlukan banyak komponen penting, mulai dari sistem navigasi, sensor, kecerdasan buatan, hingga teknologi komunikasi militer yang aman. Dengan kata lain, proyek ini bukan hanya soal membuat drone, tapi juga soal membangun ekosistem teknologi pertahanan nasional. Para pengamat militer bahkan mengatakan bahwa masa depan peperangan kemungkinan besar akan semakin dipenuhi oleh drone, sistem otonom, dan teknologi tanpa awak. Jadi siapapun yang lebih cepat menguasai teknologi ini bisa memiliki keunggulan strategis yang cukup besar. Tapi tentu saja, hingga saat ini banyak detil mengenai drone kamikaze yang disebut-sebut sedang dikembangkan Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah bentuknya benar-benar mirip drone yang sudah terkenal di berbagai konflik? Berapa jarak jelajahnya? Seberapa besar daya hancurnya? Dan yang paling penting, apakah drone ini nantinya akan diproduksi dalam jumlah besar? Sampai ada pengumuman resmi, semua kabar ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat militer dan pecinta teknologi pertahanan. Namun satu hal yang pasti, jika Indonesia benar-benar berhasil menghadirkan drone kamikaze buatan sendiri, maka negara ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknologinya, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa industri pertahanan nasional sedang bergerak menuju level yang lebih serius. Dan kalau itu terjadi, mungkin suatu hari nanti ketika orang berbicara tentang teknologi drone tempur di dunia, mereka tidak hanya menyebut negara-negara besar saja, tetapi juga mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu pemain yang patut diperhitungkan. Tapi semakin banyak orang membicarakan drone ini, semakin banyak juga spekulasi yang bermunculan. Sebagian pengamat mengatakan bahwa jika Indonesia benar-benar mengembangkan drone kamikaze seperti ini, kemungkinan besar desainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Indonesia yang sangat luas. Bayangkan saja, Indonesia memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat besar, serta berbagai jalur strategis yang harus terus diawasi. Dalam kondisi seperti itu, teknologi drone yang mampu terbang lama, memantau area luas, dan menyerang target dengan presisi tentu menjadi sangat menarik bagi perencana militer. Bahkan ada yang berseloroh, jika drone seperti ini diproduksi dalam jumlah banyak, langit Indonesia bisa saja dipenuhi oleh mata-mata kecil yang diam-diam berpatroli menjaga wilayah negara. Tenang saja, bukan mata-mata film Hollywood kok, tapi teknologi modern yang membantu sistem pertahanan bekerja lebih efektif. Di dunia militer saat ini, konsep peperangan memang mulai berubah. Jika dulu kekuatan diukur dari berapa banyak tank, kapal perang, atau jet tempur, sekarang banyak negara mulai menaruh perhatian besar pada drone, kecerdasan buatan, dan sistem otomatis. Kenapa? Karena teknologi ini memungkinkan operasi militer dilakukan dengan resiko lebih kecil bagi personel manusia, tetapi tetap memiliki daya serang yang tinggi. Itulah sebabnya banyak negara besar berlomba-lomba mengembangkan drone tempur mereka sendiri. Ada yang fokus pada drone pengintai, ada yang membuat drone tempur bersenjata, dan ada juga yang mengembangkan loitering munition, seperti yang sedang ramai dibicarakan ini. Jika Indonesia benar-benar ikut masuk dalam perlombaan teknologi ini, maka hal tersebut bisa menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Namun tentu saja, pengembangan teknologi militer tidak selalu mudah. Dibutuhkan riset panjang, uji coba berulang, serta kerjasama antara industri, ilmuwan, dan militer. Belum lagi berbagai tantangan teknis seperti ketahanan sistem navigasi, keamanan komunikasi, serta kemampuan drone untuk bertahan dalam kondisi cuaca yang beragam. Karena itulah, banyak orang sekarang menunggu satu hal yang paling penting, pengumuman resmi dan bukti nyata dari proyek drone ini. Apakah nantinya drone tersebut akan dipamerkan dalam sebuah pameran pertahanan? Atau mungkin muncul dalam latihan militer besar? Atau justru proyek ini masih berada dalam tahap pengembangan rahasia yang belum siap diperlihatkan ke publik? Yang jelas, perkembangan teknologi drone di dunia saat ini bergerak sangat cepat. Negara yang mampu berinovasi dan memproduksi teknologi sendiri akan memiliki keuntungan besar di masa depan. Dan jika kabar tentang drone kamikaze buatan Indonesia ini benar-benar terbukti, maka itu akan menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan industri pertahanan nasional. Jadi sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah kita sedang menyaksikan awal dari era baru teknologi drone tempur Indonesia? Atau ini baru permulaan dari proyek besar yang masih menyimpan banyak kejutan di masa depan? Yang pasti, dunia sedang memperhatikan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe.
Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.